Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu tasiluni kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani wa atubu mubin. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan puasa baru kita lalui beberapa hari, di mana hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, hari yang biasa kita pakai untuk silaturahim, saling bermaaf-maafan, melepaskan kesalahan kita kepada sesama. Dan di hari yang baik ini pun saya masih mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh teman-teman dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Apabila ada kata-kata saya lewat media sosial yang menyinggung dan menyakiti hati teman-teman dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Anda semua membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oknum di dalam instansi dan kelembagaan apapun, baik pemerintah atau swasta, selalu ada. Oknum ini kejahatan yang tersembunyi, di mana akan menjadi tindakan pidana setelah perbuatan mereka diketahui. Begitupun dalam menjalankan agama, begitu banyak oknum yang merusak agama, yang menjualbelikan agama Allah, nanti pun akan menjadi tindakan pidana apabila persoalan ini sudah terungkap dan terbukti. Persoalan Pak Ustadz Danu ini menjadi tamparan untuk semua para ustadz, untuk semua para petinggi agama, khususnya Majelis Ulama Indonesia, karena kemusyrikan dipertontonkan, dianggap sebuah kebenaran, bahkan dicampur adukan dengan tabligh seolah-olah itu sebuah tuntunan, sebuah bimbingan rohani dalam menjalankan agama. Padahal itu tidak lebih dari sebuah kemusyrikan yang akhirnya akan menyeret semua para petinggi agama, para ustadz. Ternyata mereka tidak menegakkan agama Allah, mereka tidak menjalankan agama sebagaimana harusnya, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bisa kita lihat sepak terjang kemusyrikan dan orang-orang kafir ahli kitab. Lihat surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta tatiyumul bayyinah. Orang-orang musyrik dari golongan ahli kitab dan orang-orang kafir, mereka tidak akan meninggal agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulullah minallahi ya'tulu supaya mutahharo, yaitu seorang rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada isi kitab yang lurus dan benar. Orang-orang kafir dan orang musyrik ini dari ahli kitab, mereka hanya bisa dihalau atau dihadang yaitu dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu kebohongan mereka pun bisa diungkap dengan ayat-ayat Allah. Dan kepada Anda, Pak Ustadz Danu, saya sudah memperingatkan Anda dari satu lembar kertas dengan baik dan sopan. Anda tidak berhening, Anda tidak menghiraukan, tidak ada etikat baik Anda untuk berhenti, apalagi bertobat. Anda terus
menunjukkan diri Anda seolah-olah Anda seorang ustadz yang Allah berikan kelebihan. Sampai saya tuduh langsung dalam kertas yang tertulis mutlak penuh unsur pidana, Anda pun tidak mau juga keluar, tapi tetap terus menjalankan kemusyrikan Anda. Sebetulnya Anda bukan sabar dituduh, tapi Anda tidak berani keluar membela diri Anda, tidak ada dalil yang membenarkan diri Anda. Yang akhirnya mau tidak mau Anda dipaksa keluar setelah persoalan ini naik ke publik. Dan silakan persiapkan oleh diri Anda, ajak teman-teman Anda untuk membela diri Anda. Dan saya siap berhadapan dengan mereka semua. Dan kepada Majelis Ulama Indonesia pun, ini peringatan tegas, peringatan keras untuk Anda semua. Ini pun bagian oknum orang yang menjual-belikan kebenaran, yang menyembunyikan kebenaran. Yang seharusnya Majelis Ulama Indonesia menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, ternyata bukti yang nyata kepada mereka pun ayat-ayat Al-Quran mereka buang tanpa pertanggungjawaban. Dan orang ini pun harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena tidak layak dan tidak pantas orang seperti ini duduk di majelis kehormatan. Bahkan ternyata musuh besar Islam pun ada di dalam agama Islam itu sendiri, yaitu pemuka-pemuka agama yang kita anggap mereka adalah petinggi-petinggi agama, imam dalam agama, ternyata mereka tidak menjalankan agama sebagaimana harusnya. Tetapi di sini Allah janji akan membinasakan mereka, akan menghinakan mereka dalam kehidupan dunia, dan di akhirat pun tempat mereka hanya neraka jahanam. Oleh sebab itu, kepada seluruh kaum musliman muslimat dimanapun Anda berada, apabila Anda membantu saya bukan semata-mata untuk saya, berarti Anda menolong agama Allah. Dengan melaporkan video saya pun ke MUI, Anda sudah menolong agama Allah. Dengan menyebarkan video saya lewat teman-teman agar masa ini cepat viral, cepat naik, Anda sudah menolong agama Allah, bukan menolong diri saya. Dan apabila ada kemenangan pun bukan kemenangan saya, kemenangan agama Islam, agar kita semua bisa kembali kepada agama yang benar. Islam itu hakul yakin, yaitu keyakinan yang benar, itu Al-Quran. Islam hanya boleh mengatakan dan yakin yang benar, yaitu Al-Quran. Oleh sebab itu, Islam hanya mengajarkan kita jadilah pengabdi-pengabdi Allah, jadilah hamba-hamba Allah. Allah lah tempat kita berlindung, tempat kita bergantung, tempat kita meminta segala sesuatu. Bahkan sering dibaca dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tetapi kita sering mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Salah satunya menjalankan agama, beriman kepada golongan, kita taat kepada manusia. Bahkan suara azan pun sering kita lalaikan. Kita lebih taat kepada bos kita, lebih taat kepada HP kita dibandingkan kepada suara azan. Oleh sebab itu, kejadian ini mari kita jadikan pelajaran untuk kita semua. Semoga Allah menurunkan pertolongannya, dapat menghancurkan yang batil setelah kebenaran ini datang. Dan saya siap berhadapan dengan mereka semua untuk mempertanggungjawabkan semua yang saya sampaikan dan yang saya tuduhkan. Dan untuk Pak Ustadz Danu, sekali lagi, kalau Anda mendengar, bahkan media sosial saya pun saya tag ke IG Anda tidak berhening, Anda tidak mau keluar. Jadi Anda seorang ustadz atau Anda seorang dukun yang berkedok ustadz yang hanya merusak agama Allah, bukan menjaga agama Allah. Jadi ini akan saya buktikan di hadapan publik, di hadapan masyarakat apabila kita bisa bertemu
di suatu forum untuk membahas persoalan ini. Dan sekarang nama baik para petinggi agama, para ustadz, para penceramah ada di tangan Anda. Dan target utama saya, Anda jelas pidana, dan juga petinggi-petinggi agama yang lain, Majelis Ulama Indonesia, PBNU, PWM yang menerima berkas saya, mereka buang tanpa pertanggungjawaban, mereka pun pidana semuanya. Nanti setelah persoalan ini jelas dan terang. Mudah-mudahan Allah segera menurunkan pertolongannya agar agamanya kembali naik, kembali tegak, dan umat Islam dapat menjalankan agama sebenar-benarnya agama, seluruh-seluruhnya agama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas bantuan teman-teman dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.